Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang bentuk kerjasama dalam pengembangan wilayah internasional. Bentuk kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah adalah bentuk kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan wilayah. Kerjasama ini bisa dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah dilakukan dengan cara membagikan sumber daya, membagikan pengetahuan, membagikan mekanisme keuangan, menyesuaikan perilaku dengan preferensi aktual atau yang diaspirasi. Manfaat 1. Mempererat persahabatan antar negara. 2. Mencegah terjadinya peperangan. 3. Mengatasi tantangan global. 4. Mengatasi hambatan seperti kurangnya modal dengan tata kelola yang baik. Beberapa kota sedang melakukan kerjasama dengan kota di negara lain dengan mengembangkan kota kembar. Kota Malang dengan kota Fuking, kota Surabaya dengan kota Kitakyushu, DKI Jakarta dengan kota-kota di dunia, kota Makassar dengan kota Gold Coast. Kota Malang dengan kota Fuking, kerjasama antara pemerintah kota Malang dengan pemerintah kota Fuking, Republik Rakyat Tiongkok. Kerjasama tersebut bergerak dalam bidang 1. Pendidikan, 2. Pariwisata, 3. Kebudayaan, 4. Perdagangan. Kerjasama yang mengembangkan di bidang pendidikan, misalnya seperti kerjasama pertukaran pelajar antara kedua negara dalam waktu yang telah ditentukan guna membuat pelajar saling mendapatkan pengetahuan di negara lain. Komersial, yakni bekerjasama yang bertujuan mengambil keuntungan dari kedua proses yang telah disepakati guna memenuhi kepentingan lokal, dalam hal itu peningkatan ekonomi lokal. Bidang pariwisata. Dalam sektor pariwisata, pemerintah Kota Malang memprioritaskan fasilitas penginapan dalam sektor ini. Aspek sarana dan prasarana seperti hotel, rumah makan, jasa traveling, pusat pembelanjaan, serta pasar wisata juga akan mempertimbangkan. Kemudian kerjasama ini terus berupaya mengoptimalkan langkah menciptakan lingkungan hijau, asri, dan juga indah. Bidang kebudayaan. Di sektor kebudayaan sendiri, pemerintah Kota Malang dan Pemkot Fuking juga sepakat untuk memberikan pelatihan khusus bahasa Mandarin, terutama bagi para wirausaha Kota Malang untuk mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Bidang perdagangan, di mana Pemkot Malang dan Pemkot Fuking juga sepakat untuk melakukan pertukaran barang, yakni kedelai Fuking dan juga tempe Malang. Pertukaran kedua barang tersebut disebabkan karena masyarakat Kota Malang selalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kedelai. Kota Surabaya dengan kota Kitakyushu. Kerjasama dilakukan untuk bidang lingkungan karena kota Kitakyushu memiliki persamaan dengan kota Surabaya, yaitu sama-sama menjadi kota industri yang juga mengalami permasalahan lingkungan seperti limbah pabrik dan polusi udara. Namun, dengan upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pengembangan teknologi, Kitakyushu mampu mengatasi masalah kota mereka. Kota Kitakyushu berhasil mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan limbah pabrik dan polusi udara, menjadi kota yang sangat bersih dengan udara yang segar dan langit cerah, tidak lagi terdapat polusi. Dalam perkembangannya, Kitakyushu melakukan pembangunan yang ramah lingkungan dengan menggunakan green technology. Green technology adalah teknologi yang ramah lingkungan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Green technology dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti produk, layanan, dan praktik. Tujuannya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Beberapa contoh green technology diantaranya panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, bangunan hijau, teknologi biomasa. Surabaya perlu belajar dari Kitakyushu dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
sehingga dibentuklah suatu kerjasama Grand Sister City antara keduanya. Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bertajuk Grand Sister City of Surabaya Kitakyushu oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan Wali Kota Kitakyushu Kenji Kitahasi di Surabaya pada tanggal 12 November 2012. DKI Jakarta dengan kota-kota di dunia. Sedikitnya ada 3 kota di dunia yang menjalin kerjasama Sister City dengan DKI Jakarta. 3 kota tersebut adalah Berlin, Jerman, Bangkok, Thailand, dan Kairo, Mesir. Selain 3 kota tersebut, Jakarta telah menjalin kerjasama Sister City dengan 18 kota lainnya di dunia sejak 1979. Kerjasama Sister City merupakan salah satu bentuk pergaulan internasional yang memiliki banyak manfaat bagi ibu kota. Jakarta, Berlin. Jakarta dan Berlin adalah kota kembar selama lebih dari 25 tahun. Sejak awal kemitraan pada tahun 1994, Jakarta dan Berlin berfokus pada kebudayaan dan olahraga. Pada tahun 2016, fokus bergeser untuk menghubungkan ekosistem startup mereka dengan platform kolektif Asia Berlin. Asia Berlin adalah platform kolaboratif yang menyatukan komunitas dalam ekosistem startup di Asia dan Berlin. Asia Berlin mengadakan acara bulanan dan perjalanan delegasi ke Berlin dan Asia sepanjang tahun. Acara unggulan mereka, KTT Asia Berlin, merupakan puncak dari kegiatan Asia Berlin selama setahun di mana para pembuat kebijakan, startup, dan investor bertemu untuk membahas tren teknologi terbaru dan kolaborasi lintas batas antara Asia dan Berlin. Tahun ini tepat 30 tahun sudah Jakarta dan Berlin menjalin kekerabatan sebagai sister city. Untuk memperingatinya, Asia Berlin, platform kolaboratif yang menyatukan komunitas dalam ekosistem startup di Asia dan Berlin, mengadakan acara Jakarta X Berlin, Uniting Digital Vision for Global Entrepreneurial Success. Acara ini diadakan di Future City Hub pada 17 Januari 2024 dan dihadiri oleh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan kedutaan besar Jerman di Jakarta, Berlin Senat Chancellery, dan organisasi-organisasi Jakarta Berlin. Jakarta, Bangkok. Kerjasama Sister City antara DKI Jakarta dan Bangkok, Thailand telah terjadi sejak tahun 2001. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Salah satu contoh implementasi kerjasama ini adalah program pertukaran pelajar yang memungkinkan siswa dari Jakarta dan Bangkok untuk belajar dan berinteraksi di sekolah dan komunitas yang ditentukan. Program ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19, tetapi diharapkan dapat segera direalisasikan kembali. Selain itu, kerjasama ini juga membahas kemungkinan penambahan area kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama, seperti penanganan banjir dan transportasi publik. Jakarta dan Kairo telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perdagangan, dan sister city. Kerjasama pendidikan, Indonesia dan Mesir telah menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi, termasuk pertukaran mahasiswa dan staf, joint venture, dan penelitian. Mesir merupakan salah satu tujuan masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu agama Islam. Kerjasama perdagangan, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, kopi, teh, tekstil, dan barang-barang elektronik ke Mesir. Mesir mengekspor mineral, semen, dan buah-buahan ke Indonesia. Kerjasama Sister City, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Bah Elden Bahgat Ibrahim Desoki menandatangani Letter of Intent Sistem City Jakarta Kairo. Kota Makassar dengan Kota Gold Coast, pemerintah Kota Makassar mendatangi MoU. Kerjasama Sister City berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Gold Coast Australia. MoU atau Memorandum of Understanding adalah nota kesepakatan atau perjanjian pendahuluan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. MoU merupakan langkah awal dalam membuat kontrak kerja sama yang lebih mengikat. MoU biasanya berisi hal-hal pokok yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian yang lebih mengikat. MoU tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga jika salah satu pihak tidak menjalankan MoU, pihak lain tidak dapat menuntutnya. MoU terbagi menjadi dua, yaitu MoU nasional, yaitu MoU yang dibuat dan berlaku dalam satu negara. Contoh MoU nasional, MoU antara pemerintah daerah dengan perusahaan, MoU antara warga Surabaya dengan warga Bandung, MoU antara dua perusahaan Indonesia. Yang kedua, MoU internasional, yaitu MoU yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Contoh MoU internasional adalah MoU antara IAIN-PKY dengan berbagai universitas dan lembaga di luar negeri. MoU antara IAIN-PKY dan Universitas Malai tahun 2024. Melalui instansi terkait yang ditunjukkan para pihak atau pihak swasta, akan melanjutkan kolaborasi dengan para pihak dan lembaga afiliasinya dalam satu atau lebih bidang kerjasama. Penandatangan MoU tersebut dilakukan di Kota Gold Coast antara Wali Kota Makassar, Muhammad Iqbal Samad Suhaib, dan Wali Kota Gold Coast, Mr. Cr. Tom Tate. Pasca MoU akan langsung ditindaklanjuti dengan kerjasama bidang pendidikan serta bidang pengembangan investasi pariwisata dan kepulauan. Bidang kerjasama antara Pemkot Makassar dengan pemerintah Gold Coast yaitu sebagai berikut. Lingkungan meliputi pengolahan limbah, pengembangan sistem pengelolaan pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan dan sistem analisis dampak lingkungan. Pengembangan ekonomi kreatif meliputi promosi dagang, promosi budaya, dan pengembangan usaha kecil menengah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia meliputi pertukaran pelajar, pengembangan sumber daya manusia untuk tenaga pendidikan atau guru, pegawai negeri sipil, serta pengembangan pemuda dan olahraga. Pariwisata meliputi pengembangan sistem pariwisata terpadu dan pengelolaan kawasan wisata serta promosi pariwisata.